Ya, Markov chain itu model stokastik yang menggambarkan urutan peristiwa yang mungkin di mana probabilitas dari peristiwa hanya tergantung pada keadaan yang dicapai pada peristiwa sebelumnya. Ya, jadi kalau di model Markov chain, ya misalkan nih, ini ada gambar ya di bawah sini ya. Ya, gambar di bawah sini nih. Ya, kalau kita lihat gambar di bawah sini nih, ya misalkan ada orang ya, dia lagi, ya anggaplah dia mabok ya, dia jalan nih. Ya, dia mabok, dia jalan. Ya, pas dia jalan, ya, kalau dalam model Markov chain itu bilang tidak, dia nggak peduli nih. Kalau model Markov chain itu dia simplifikasi ya. Jadi dia bilang untuk time t plus 1 atau untuk memprediksi ke depannya orang ini akan kemana, ya untuk time plus 1 ya, untuk memprediksi ke depannya orang ini akan kemana, kalau dalam model Markov chain, ya dia melakukan simplifikasi, kita nggak perlu mengetahui ya ini ya, none of these steps matters for time t plus 1. Yang dipedulikan di Markov chain itu hanya state saat ini. Ya, ini ya, dalam Markov chain masa depan itu hanya tergantung sama saat ini. Ya, tidak dipengaruhi oleh masa lalu. Ya, itu kalau dalam model Markov chain ya. Ya memang sih ya, kalau kalau secara logika sih nggak seperti itu ya. Ya, kenapa kalau secara logika nggak seperti itu? Ya karena ya contoh misalkan kita ya. Ya kalau kita karakter kita ke depannya itu nggak cuma dipengaruhi sama masa sekarang kan, tapi dipengaruhi oleh kita sebelum-sebelumnya lagi. Nah, cuman kenapa model ini populer gitu? Karena ternyata ya untuk beberapa hal ya simplifikasi itu bisa berjalan gitu. Ya, dan kalau kita pertimbangkan banyak faktor, ya perangkat komputasi yang dibutuhkan juga jadi makin besar ya. Ya, jadi si Markov chain ini melakukan simplifikasi, oh untuk tahu time t plus 1, kita cukup tahu time ke t-nya saja. Ya. Nah, terus Markov chain ini ya dia digunakan untuk menghitung probabilitas peristiwa yang terjadi dengan melihatnya sebagai status yang bertransisi ke status yang lain atau bertransisi ke status yang sama ya. Ya, jadi nanti ya dia menghitung probabilitas peristiwa berdasarkan status-status yang bertransisi ya. Ya. Jadi nanti ada kumpulan status nih. Ya mirip kayak Bayesian network ya. Jadi ada kumpulan status nih, misalkan A, B, C. Ya, jadi A bisa ke B, B bisa ke A. Terus misalkan A juga bisa ke C, C tidak bisa ke B, tapi C bisa ke A gitu ya. Jadi ini ya, ini kondisi yang bisa direpresentasikan dengan menggunakan Markov chain ya. Jadi ada status yang berpindah berdasarkan suatu satuan waktu. Ya, status ini nanti bisa kita prediksi berdasarkan nilai probabilitasnya menggunakan si Markov chain. Nah, sekarang misalkan nih, ya ini ya contoh Markov chain ya. Jadi ada kumpulan status nih. Ya anggaplah 3, 2, 1, 5, 7, 6 ini state ya, kondisi ya, atau tempat lah gitu. Ya, jadi ada seekor kutu gitu ya. Kutu ini meloncat secara acak. Ya, pada simpul-simpul ini nih, pada tempat-tempat ini nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kumpulan state ya. Nah, kutu ini bisa berpindah dari satu state ke state yang lain. Nah, kemudian probabilitas transisinya ditunjukkan oleh ya ini ya, ditunjukkan oleh directed apa ya namanya? Directed edge ini ya. Jadi ada arahnya nih, arah perpindahan transisi state. Nah, kalau dalam contoh kasus ini nih, kalau si kutu ini ya ada 7 state space ya. Ada 7 kemungkinan state yang bisa dihinggapi sama si kutu. Ya, 1 sampai 7 itu ya. 1 sampai 7 ini nih. Ya. Nah,
Kalau permasalahan ini kita modelkan sebagai Markov chain ya, sebagai rantai Markov, nanti kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang menarik terkait sama si kutu ini. Ya, misalkan pertama, kalau kutunya mulai dari state 1, seberapa besar peluang kutunya akan mencapai state 7? Terus ya ada pertanyaan kedua ya, kalau kutunya mulai dari state 2, berapa banyak waktu yang diharapkan biar dia bisa sampai ke state 4? Ya, jadi macam-macam pertanyaan bisa terjawab ya. Kalau kita modelkan ya, peristiwa ini sebagai rantai Markov. Ya, tapi nanti ya kan kita juga belum tahu rantai Markovnya seperti apa. Nah, karena belum tahu, ya sekarang kita masuk. Ya, kalau secara matematisnya, definisi matematikanya Markov chain itu seperti apa? Nah, jadi katanya rantai Markov atau Markov chain itu kumpulan proses ya. Kumpulan proses berdasarkan satu kesatuan waktu. Ya, jadi misalkan kita kasih ya X0, X1, X2, X3, X4 dan seterusnya ya. Satuan waktu ya. Jadi belum bisa jadi jam, bisa jadi menit, bisa jadi tahun ya, tergantung kebutuhan kita. Yang penting menunjukkan satuan waktu ya. Nah, jadi kalau kita punya ya tadi kan katanya Markov chain itu rangkaian proses ya, rangkaian proses dengan satuan waktu. Nah, jadi ini sekarang kita masuk definisi nih. Apa maksudnya proses X0, proses X1 gitu. Ya, jadi state dari sebuah rantai Markov pada waktu ke T itu kita representasikan dengan simbol ini ya, XT ini. Ya, berarti proses X ke T ini. Ya, state X pada waktu T. Ya, jadi dengan kata lain, kalau kita tulis XT sama dengan 6, ya berarti ya kita bisa bilang bahwa pada proses ke T, pada waktu ke T, ya saat ini state-nya bernilai 6. Ya, jadi misalkan ya, contoh paling gampang gini nih. Jadi tadi kita sudah lihat kalau Markov chain itu menggambarkan transisi ya. Ya, jadi misalkan ada cold sama ada warm ya. Cold sama warm. Nah, cold sama warm ini bisa saling bertransisi misalkan. Misalkan X1, misalkan saya bilang X0 sama dengan cold. Ya, mula-mula berarti kalau saya tulis X0 sama dengan cold, berarti awal kejadiannya ya cuacanya dingin. Kalau saya bilang X1 sama dengan warm, ya berarti pada waktu pertama ya nilainya warm. Ya. Kalau saya tulis XT sama dengan C berarti ya pada waktu ke T nilai state-nya cold gitu ya. Nah, itu definisi si rantai Markov ya contohnya. Nah, sekarang ya state space yang bisa dimiliki rantai Markov ya itu bermacam-macam ya. Nah, kalau dalam contoh si kutu tadi ya kutu tadi bisa punya 7 state ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, state space-nya 7 gitu. Nah, syarat state dari si kutu dari sebuah rantai Markov itu biasanya berhingga ya, tapi tidak menutup kemungkinan jadi tak berhingga gitu. Ya kalau yang mau dihitung itu nilainya sesuatu yang continuous, ya nilainya bisa jadi nggak berhingga ya. Nah, itu terkait sama si definisi Markov chain ya. Jadi intinya rangkaian proses berdasarkan suatu runut waktu. Ya, kalau proses tadi kita breakdown, prosesnya punya suatu nilai state tertentu. Ya. Sampai sini aman ya? Ya. Ya, kalau nggak aman boleh ditanyain. Nah, sekarang nah dari si Markov chain tadi ada juga sesuatu yang dinamakan trajektori atau lintasan ya. Ya, apa itu trajektori atau lintasan dalam si rantai Markov Pak, tadi? Ya, slide bagian bawahnya kepotong, Pak. kenapa? Slide bagian bawahnya kepotong di sini, di Zoom.
Oh, yang lain kepotong juga. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, kenapa ya? Udah enggak Pak sekarang. Coba ya, ini kepotong nggak? Yang ini enggak. Oh, sudah aman. Udah kok, udah. Oh, oke. Iya. Nggak kepotong lagi ya. Kenapa ya tadi ya? Ya udahlah. Ya, tapi jelas ya rantai Markov itu apa ya? Saya juga nggak tahu kepotongnya sampai mana. Ya. Ya, tapi saya lanjutkan nggak masalah ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang ya dari si Markov chain tadi ya ada definisi baru atau ada sesuatu yang lain yang bisa kita ketahui ya. Ya, namanya trajektori atau lintasan. Nah, apa itu trajektori atau lintasan? Ya, trajektori itu ya didefinisikan sebagai ini ya. Ya, himpunan nilai tertentu. Ya, bagian dari serangkaian proses. Ya, jadi kalau misalkan kita punya serangkaian proses ya. Ya, ini state pertamanya, ini state kedua, state ketiga, state keempat, state kelima, state keenam. Ya. Nilainya ini berapa nih? Misalkan kayak tadi ya kalau state-nya cold sama warm. Oh, ini cold, ini cold, ini cold, ini warm. Ini warm lagi, ini warm lagi. Nah, ini dibilangnya trajektori ya atau lintasan. Ya, kan tadi si Markov chain-nya tadi itu ya berdasarkan satu satuan waktu ya. Dan satuan waktunya itu tak berhingga sebenarnya. Nah, kalau kita mau tahu bagian dari si rantai Markov tadi, ya itu kita bisa cari nilainya dengan menggunakan definisi si trajektori ini. Ya, ini contoh dari trajektori nih. Ya, jadi misalkan nih, kita mau tahu lintasan. Oh, saya mau tahu nilai dari kan tadi Markov chain tadi fungsinya untuk menghitung probabilitas ya. Nah, probabilitas yang dihitung itu bisa berupa probabilitas lintasan. Ya, jadi saya bisa hitung probabilitas kalau state mula-mulanya 1, kemudian state keduanya 5, dan state ketiganya 6, itu berapa ya? Ya, ini kita bisa hitung dengan menggunakan definisi si trajektori ini. Nah, ya atau secara umum lagi ya, kalau trajektorinya ya karena state itu tadi sekumpulan nilai ya S0 sampai S sekian ya. Ya, kita bisa definisikan trajektori itu seperti ini ya. Ya, X0 sama dengan S0. Jadi pada waktu ke-0 ya, nilainya state 0 nih ya. State 0-nya berapa? State 0-nya suatu nilai dari himpunan state tadi ya yang mungkin dimiliki. Nah, ya kemudian balik lagi ya ke tadi ya ke definisi teorinya ya. Ya kalau dalam Markov chain dia cuma bilang ya di masa depan yang mempengaruhi itu hanya saat ini, tidak melihat ke belakang. Ya, jadi karakteristik dari Markov itu ya titik terbaru dalam lintasan Markov. Jadi kalau kita punya X6, ya X6 itu hanya dipengaruhi oleh si X5. Ya. Tapi secara nggak langsung, ya karena pas kita hitung, misalkan pas kita hitung X5, kita pertimbangkan X4, ya pas hitung X4 kita pertimbangkan X3, ya jadinya ya secara tidak langsung terhitung kondisi itu tadi, gitu. Terrepresentasikan maksudnya, kondisi rantainya ya. Ya, kalau kita lihat di contoh ini, ya pas kita ngitung time ke T, memang sih kita cuma pakai time T saja ya. Tapi pas hitung time T, sebenarnya kan time T itu dihitung dari time T minus 1. Dan time T minus 1, pas kita hitung, terhitung dari ya, time T minus 1 depend ke time T minus 2 ya. Nah, tapi ya itu ya, kalau simplifikasi si Markov, ya karena ini sudah merepresentasikan ini, ya sudah kalau mau hitungnya cukup yang ini saja. Ya.
nanti detailnya mungkin bakal lihat detailnya pas kita masuk ke aspek teknisnya ya, hitung-hitungannya. Nah, itu si Markov chain. Nah, jadi kalau dalam Markov chain ya ini ya, kuncinya di sini nih. Ya, kuncinya dia bilang ya, sifat dasar dari rantai Markov, titik terbaru dalam lintasan yang mempengaruhi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi kalau titik terbarunya itu T, ya hanya T ini saja nih, hanya T ini saja yang mempengaruhi T plus 1. Yang mempengaruhi apa yang terjadi selanjutnya. Nah, jadi kita bisa hitung kayak gini nih, ya formulasi dari rantai Markov. Jadi katanya ya, probabilitas xt plus 1 state-nya I T plus 1 ya diberikan bahwa ya, jika diketahui bahwa xt-nya sama dengan IT dan seterusnya ya sampai di trace ke awal ya. Ya, atau kalau dalam hal tadi ya, misalkan ya, probabilitas bahwa state ke-10-nya itu hujan, probabilitas bahwa hari ke-10 itu akan hujan, jika diberikan bahwa hari ke-9-nya, misal hari ke-9-nya cerah, terus hari ke-8-nya cerah, dan seterusnya kita runut sampai hari pertama kita catat ya, sampai hari pertama kita catat itu misalkan hujan, nilainya berapa? Ya, kalau dalam formulasi rantai Markov, yang ini tadi tidak dihitung ya. Nah, yang ya dari x0 sampai ke xt minus 1 itu nggak dihitung. Ya, makanya formulanya hanya ini nih. Ya, karena asumsi yang diambil sama Markov tadi ya. Ya, kejadian depan itu hanya dihitung dari peluang saat ini saja. Ya, itu dalam Markov chain ya. Itu asumsi yang diambil sama Markov chain. Ya, untuk simplifikasi permasalahannya. Nah, sekarang kita bahas apa itu transition matrix ya. Nah, jadi untuk tahu apa itu transition matrix, ya pertama kita lihat dulu transition diagram. Nah, ini transition diagram. Ya, transition diagram itu ada kumpulan state dan ada perpindahan, ada kemungkinan perpindahan antar state. Nah, misalkan kayak gini. Ya, hot sama cold ya. Ya, jadi ada dua state. State-nya panas dan dingin. Nah, dari state ini ya bisa terjadi perpindahan. Ya, jadi dari misalkan hari ini hari ini panas. Kemungkinan besok dingin itu 0,8. Ya, hari ini panas, kemungkinan besok panas 0,2. Ya, kalau hari ini dingin, kemungkinan besok dingin 0,4. Ya, kalau hari ini dingin, kemungkinan besok panas itu 0,6. Nah, ini contoh transition diagram. Nah, dari transition diagram ini, ya, kita bisa buat ya, transition matrix. Nah, barisnya itu state saat ini. Ya. Kolomnya itu state berikutnya. Nah, jadi kita bisa bilang ini representasi perpindahan state saat ini panas ke state selanjutnya dingin, ke selanjutnya panas itu 0,2 ya. Ya, kalau yang lain juga bisa ya. Kalau state saat ini atau state x ke t hot, ya kemudian selanjutnya dia jadi cold, ya nilainya diberikan sama 0,8 ini. Ya, jadi kalau kita diberikan transition diagram, ya kita bisa buat transition matrix-nya. Dan sebaliknya juga. Kalau diberikan transition matrix, ya kita bisa buat transition diagramnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ini terkait sama transition matrix. Nah, ingat ya tadi kalau dalam Markov chain, state selanjutnya hanya dipengaruhi oleh
state saat ini. Ya, makanya ya Markov chain itu bisa kita representasikan pakai transition diagram ya. Karena asumsi yang diambil sama si Markov-nya ya. Nah, sekarang ya ini ya cara buat transition matrix ya. Ya, jadi kita list semua state-nya sebagai baris, kemudian list juga semua state-nya sebagai kolom, kemudian masukkan ya nilai probabilitas perpindahan antar state. Ya, sama kayak ini tadi kan, hot ke hot probabilitasnya berapa, hot ke cold probabilitasnya berapa, ya cold ke hot probabilitasnya berapa, cold ke cold probabilitasnya berapa. Nah, itu terkait sama transition matrix ya. Nah, ya kemudian ya nilai probabilitas ini tadi, ya nilai probabilitas yang ada di sini, ya itu notasinya ini ya. Ya jadi nilai probabilitasnya bisa dihitung seperti ini nih representasinya. Ya, jadi peluang XT plus 1 sama dengan J, ya, ya peluang bahwa state berikutnya sama dengan J, given state saat ini sama dengan I, ya itu apa yang dituliskan di dalam probabilitas PIJ ini ya. Ya, jadi ini cuman penyederhanaan notasi aja nih. Ya, jadi kalau kita tulis PIJ, itu maksudnya probabilitas XT X selanjutnya sama dengan J, given X saat ini sama dengan I, ya itu bisa direpresentasikan pakai notasi yang di sebelah kiri ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kok bisa ulangin yang transition matrix-nya nggak? Kok saya masih agak kurang paham. Transition matrix-nya. Mm-mm. Di bagian mananya kurang paham, Akmal? Pas ini kok yang rumus yang ketutupan. Oh, rumus yang ketutupan. Iya, iya, cuma kotaknya cuma setengah ya. Saya nggak bisa ngeliat angka, apa huruf-hurufnya. Nggak tahu deh di yang lain ketutup gak itu setengah kotaknya. Oh nggak deh, ini, nggak ketutup, sorry. jadi gimana? Iya, saya masih Oh ya, bingungnya, sorry. bingungnya itu pas yang yang PXI plus 1 itu sama dengan J, XI sama dengan I itu maksudnya gimana ya? Oh, oke. Ya, jadi kan kalau Markov chain tadi, ya dibilangnya perpindahan state ya dalam satuan waktu kan, Akmal ya. Iya. Nah, jadi misalkan kita diberikan transition diagram kayak gini nih. Ya, jadi ada dua state kan, hot sama cold ya. Iya. Nah, jadi kalau baris ya intinya ya kalau kita mau bikin transition diagram, ya pertama kita list dulu nih semua state-nya sebagai baris dan kolom. Ya, kalau dalam yang ini kan ya ada dua nih, ya hot sama cold kan. Ya berarti kita tulis dulu nih hot, terus kita tulis cold, terus kita tulis juga hot, tulis lagi cold gitu kan. Nah sekarang kita lihat nilai probabilitas ini berapa. Ya kalau di sini ya kalau dari transition diagram mau buat transition matrix-nya tinggal lihat. Oh hot ke hot misalnya, hot ke hot nilainya 0,2. Ya berarti kita tulis di sini 0,2. Terus misalkan hot ke cold 0,8. Oh, berarti dari hot ke cold 0,8. Nah, sekarang ini itu apa nih? Ini itu nilai apa? Ya, ini itu sebenarnya ya nilai probabilitas hot, hot. Ya, maksudnya apa hot, hot? Ya, kalau diketahui saat ini hot, ke depannya hot lagi berapa? Oke. Ya, nah, gitu. Nangkep nggak? Ya, jadi kalau si Nangkep.
Ya, nangkep ya. Hmm. Ya, jadi kalau si ini, ya berarti itu Hmm. nilai Hot ke probabilitas cold. ya hot, cold gitu ya. Hmm. Ya notasi ini kita Hmm. pakai untuk simplifikasi ini. Ya sebenarnya tuh kayak gini ya. Sebenarnya P hot, cold ini merepresentasikan XT-nya hot, Hmm. XT plus satunya cold, given XT-nya Hmm. itu hot. Ya, peluang bahwa ya kalau kita tulis ini Hmm. itu sama aja kayak kita nyari tahu ini nih. Ya, peluang transisi dari hot ke cold itu sama dengan peluang selanjutnya cold given saat Hmm. ini hot gitu. Oh, Ya. Nah, kalau kita balik ya ini kan mirip nih sebenarnya sama yang ini ya. hmm. Ya. Peluang IJ sama dengan ya, sama dengan peluang selanjutnya state-nya J given state saat ini I gitu. Sama kayak ini kan. Oh, Ya, iya sama. ya peluang hot peluang kalau saat ini hot, peluang cold itu berapa? Ya, itu sama. Ya ini cuma notasi aja sih. Ya karena kan kalau kita mau tulisin maaf. Ya kalau kita mau tulisin yang sebelah kanan terus ya kan panjang nih. Ya, jadi dibuat simplifikasi. Oh, kalau kita tulis ini artinya ini gitu. Hmm. Oke. Ya, kira-kira Oh, gitu ya. oke, siap kok. Thank you kok. Ya. Oke, sama-sama. Nah, saya lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat si transition matrix tadi ya. Ya, ini kalau definisi formalnya tuh ya sama aja sih sebenarnya. Ya, jadi kalau kita punya Markov chain, ya tadi katanya Markov chain itu panjangnya tak berhingga ya, berdasarkan suatu state space S gitu. Ya, state space S ya, maaf. Nah, jadi ya kita bisa runut kejadian. Oh, state pertamanya nilainya berapa, keduanya berapa, ketiganya berapa, keempat dan seterusnya ya. Ya itu urutan rantai kejadian Markov tuh. Ya, dari setiap kejadian tadi ada nilai state yang berbeda-beda ya. Ya. Nah, sekarang ya ini ya, definisi ini untuk si ini ya, untuk satu kejadian dalam Markov chain tadi. Ya kan insert probabilities PIJ ya. PIJ-nya ini ya. Ya PIJ-nya tadi banyak. Nah, si transition matrix itu ya kita definisikan sebagai ya notasi matematika P ya. Ya, jadi dengan kata lain ini ya matriks ini nih, matriks ini ya ini kita notasinya P. Ya, jadi kalau saya bilang P dari transition diagram ini ya berarti maksudnya itu transition matrix dari kejadian ini. Ya hanya notasi ya, hanya definisi. Jadi kita definisikan P sebagai transition matrix. Nah, sekarang ya dalam banyak ini ya. Jadi sebenarnya si P ini kalau kita mau tuliskan ya itu bisa dituliskan seperti ini ya. Ya, P itu tadi ya peluang dari satu state ya. Jadi kalau di sini ya state 1, state 2 sampai berikutnya sampai state ke S gitu ya. Ini juga sama state 1, state 2 sampai berikutnya sampai state ke S gitu ya. Nah, terus ya ini T-nya saat ini ya ini XT, ini XT plus 1. Nah, jadi ini transition probability matrix ya. Ya, nanti dalamnya punya nilai ya, nilai peluang terjadinya transisi dari satu state ke state yang lain. Ya. Nah, kemudian ya transition matrix itu untuk tiap barisnya
Kalau di total, sum-nya pasti sama dengan 1. Totalnya pasti sama dengan 1. Ya, sekarang coba kita balik ke contoh tadi ya. Yang ini nih. Nah, kalau di contoh ini, kalau kita lihat, ya ini kalau di sum, ya 0,2 tambah 0,8 itu 1 ya. 1,0. Sama juga 0,6 sama 0,4 nilainya juga 1,0. Ya. Berarti kalau mau ngecek transition matrix kita benar atau enggak, ya coba aja tambahin barisnya ya. Nah, kalau barisnya ditambah nilainya 1, ya berarti kita sudah buat transition matrixnya dengan benar. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang ya sebenarnya ya ini ya kita sebenarnya bisa buat transition matrix untuk ya setiap transition diagram. Ya, contohnya misalkan untuk game tenis ya. Jadi game tenis ya sebenarnya saya juga nggak main tenis sih. Ya, tapi tenis itu ada kondisi juice ya. Ya, juice itu yang skornya sama kali ya. Yang skornya sama udah mau mepet gitu ya. Iya, kalau udah sama. Ya, kalau udah sama dan udah mau mepet menang gitu kan. Nah, jadi untuk juice itu transition diagramnya diberikan seperti ini ya. Ya, jadi dari juice punya nilai probability sebesar P untuk Venus menang. Ya. Untuk Venus unggul. Nah, dari Venus unggul ke Venus menang punya nilai probabilitas P juga. Tapi dari Venus unggul itu punya probabilitas sebesar Q biar jadi juice lagi. Nah, sekarang ya dari sini ya sama juga ya, berlaku juga ya, dari juice ya dia bisa kalah kan, dia bisa ketinggalan skor. Dari ketinggalan skor dia bisa juice lagi atau dia bisa kalah ya. Nah, untuk transition diagram ini ya kita bisa buat transition matrix ya. Nah, misal ya. Nah, cuman ini nih yang penting ya. Ya, dari sini ya, kalau kondisinya sudah juice ya, kalau orangnya main tenis, ya nggak mungkin juice-nya menghasilkan juice lagi kan. Ya. Kan either dia jadi unggul atau dia ketinggalan skornya kan. Nah, nggak ada dari juice ke juice. Jadi nggak ada. Ya, misalkan ini xt plus 1. Ya nggak ada ya kondisi dari juice ke juice. Ya, oleh karena itu di sini nilainya 0 karena tidak ada peluang dari juice itu jadi juice lagi. Tapi ada peluang dari juice jadi ahead ya, jadi unggul. Ya, nilai probabilitasnya diberikan sama P ini. Ya, dari juice bisa jadi ketinggalan, bisa jadi behind. Ya, nilainya diberikan oleh probabilitas Q di sini. Ya, dari juice juga nggak mungkin langsung win sama loss kan. Ya, jadi nilainya 0 di sini. Ya, sama juga ya untuk kondisi yang lain. Untuk kondisi yang lain juga sama. Ya, dan jangan lupa notasi kita tadi ya. Notasinya ini state saat ini state selanjutnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini terkait sama tenis ya. Ya, terkait sama transition diagramnya tenis. Ya, kita bisa buat transition matrix-nya. Ya, nanti ada contoh soal juga sih. Jadi mungkin kita bisa lihat. Nah, sekarang ya dari Markov chain tadi kita sudah tahu ya. Kalau diberikan Markov chain-nya ya, kalau kita tahu kondisi saat ini apa, ya jadi misalkan ya, oh hari ini panas nih, besok akan berapa besar ya peluang besok akan dingin? Ya kita tinggal lihat aja nilainya 0,8 gitu kan. Ya, kalau yang mau kita lihat itu cuma satu langkah ke depan.
Ya, kita bisa manfaatkan transition diagram ini. Nah, tapi sekarang kalau yang mau kita lihat itu test step atau beberapa langkah ke depan, caranya gimana? Nah, ya ini ya ada ini ya. Jadi kan tadi ya Markov chain tadi katanya kumpulan state kejadian. Kumpulan runut suatu state dalam satuan waktu ya. Ya, kemudian kita tadi bisa hitung transition probabilities-nya ya sehingga kita tahu perpindahan antar state tadi ya. Ya, tapi si PIJ ini cuman bisa kita pakai untuk single step. Nah, sekarang kalau kita misalkan kita mau prediksi test step kan, ya kita mau prediksi 2 step ke depan. Kita nggak mau 1 step ke depan. Tapi misalkan nih, ya kalau tadi kan pertanyaan saya, kalau hari ini panas, kemungkinan besok dingin berapa ya? Ya tinggal lihat nilai PIJ-nya saja dari si transition matrix yang kita punya. Ya, tapi kalau yang saya mau tanyakan, oh hari ini panas, kemungkinan besoknya lagi dingin atau kemungkinan besok atau besoknya lagi panas itu berapa ya? Ya kita bisa hitung ya. Kita nggak bisa hitung secara langsung dari transition matrix-nya, tapi kita bisa hitung ya lewat ya dengan melakukan manipulasi terhadap transition matrix tadi. Nah, manipulasinya seperti apa? Nah, ini dia. Nah, jadi misalkan kita mau tahu seberapa besar peluang X keduanya sama dengan J, given X nolnya sama dengan I. Nah, jadi kan ini 2 step. Kalau ini kan 1 nih, 0 ke X0 ke X1 kan, 1 step. Ini X0 ke X2. Ya, jadi 2 step. Nah, caranya gimana? Ya, ini ya. Nah, kita bisa gunakan apa yang disebut sama partition theorems. Gitu. Nah, partition theorems itu apa? Nah, jadi untuk menghitung probabilitas ini, untuk menghitung probabilitas X2-nya sama dengan J, kalau diketahui X0-nya sama dengan I, ya, kita bisa hitung probabilitas I untuk X2-nya sama dengan J. Ya, maksudnya gimana tuh? Ya, ini tadi maksudnya ya kita bisa hitung ini nih, kita bisa enumerasikan. Ya, misalkan ya, kalau dalam si kasus ini nih, ya kita hitungnya per bagian dibilangin. Ya, makanya namanya partition theorem. Ya, kalau kita lihat tadi contoh ya untuk yang kasus ini, untuk kasus hot cold ini. Nah, jadi kalau di partition theorem bilangnya gini. Ya, ini kan cuman bisa dihitung cuman bisa dipakai untuk ngitung 1 step ke depan. Ya, tapi ini bisa kita kalikan berulang untuk menghitung beberapa step ke depan. Ya, contohnya gini. Coba ya saya tulis ulang. 2, 0,8, 0,6, 0,4. Nah, ini untuk misal ya, kan probabilitas ini nilainya selalu sama. Ini bisa dikopas nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Nah, ya udah saya tulis ulang. Ini 0,2, 0,6, 0,4. Nah, misal ya kita punya, kan tadi katanya Markov itu kan independen ya satu sama yang lain ya. Ya, jadi misalkan nih, ya saya mau hitung untuk X2 tadi, given X0 ya. Nah, tapi ada transisi 2 step kan itu. Nah, maksudnya gimana? Ya maksudnya gini. Kalau di sini nih, misalkan ini X0-nya. Ya kan saya bisa tulis ini X0, ini X1. Nah, di sini ya karena tadi ya dibilangnya kalau Markov chain asumsinya
kejadian ke depannya itu cuma dipengaruhi oleh saat ini, ya berarti kalau di sini saya mau menghitung X2, ini X1-nya kan. Nah, tapi sekarang yang diketahui, yang mau kita ketahui itu X2-nya. Ya, yang kita ketahui, ya ini yang ingin diketahui ya X2-nya. Dan yang kita ketahui itu cuma X0-nya. X1-nya kita nggak tahu. Nah, berarti caranya sekarang gimana? Ya, kita tadi tinggal lihat ya. Jadi misal nih, kalau kita mau ngitung ya probabilitas X2-nya katakanlah cold ya. Given X0-nya ini jelek banget. Bentar. Saya tulis. Ya kalau kita mau hitung P X2-nya cold given X0-nya given X1 dulu deh. Misalkan X1-nya hot. Kalau seperti ini ya kita tinggal langsung lihat ini ya. Oh, peluang hot cold ini berarti bisa langsung jawab 0,8. Nah, tapi kalau yang mau kita ketahui itu seperti ini, ya X2-nya cold, pas X0-nya yang hot. Ya, nilainya berapa? Nah, ini kita nggak bisa hitung secara langsung ya, lewat transition diagram kita. Ya, yang bisa kita lakukan apa? Ya, yang bisa kita lakukan, ya kita lihat semua kemungkinannya ya. Ya, maksudnya lihat semua kemungkinannya gimana? Bentar. Ya. Pertama ya, tadi X0-nya itu hot. Ya, fokus kita kan X0-nya hot. Ya, hot tadi di sini ya. Ya X0-nya hot. Ya, hot kan yang ini ya. Ya, kalau X0-nya hot kan yang ini. Nah, terus sekarang X1-nya kita nggak tahu apa. Ya, berarti dua-duanya kan. Ya, oh X0-nya hot, X1-nya hot. X0-nya hot, X1-nya cold. Ini kan hot, cold, ini hot, ini cold juga ya. Ya. Jadi kita enumerasikan. Ya, yang pertama ya tadi ya. Oh, ini hot nih. Terus dari hot kemungkinan X1-nya hot nilainya 0,2. Nah, kemudian tadi fokusnya kita dari hot ke cold kan. Ya. Mungkin ngomongnya gini kali ya. Ya, jadi kan dari X0 hot ke X2 cold itu ada dua kemungkinan kan. Ya, maksudnya dua kemungkinan gimana? Yang pertama X0-nya hot, X2-nya cold, X1-nya itu hot juga. Atau ya X0-nya hot, ya ini punya dua kemungkinan ya. Ya. Kondisi ini ya, kondisi X0 hot, X2 cold ini bisa dicapai lewat dua kemungkinan. Yang pertama yang di baris kedua ini, barisnya. Yang kedua kondisinya yang di baris 3 ini ya. Hot, X1-nya cold, X3-nya cold, X2 ya, X2-nya cold juga. Ya. Karena X1-nya kita nggak tahu kan. Ya, jadinya X1-nya dienumerasikan. Ya, atau dengan kata lain, ya, si 2 dan 3 ini ya, untuk duanya ya kan berarti kita lihat transisi hot ke hot ya. Ya, transisi hot ke hot itu diberikan sama 0,2 ini nih. Nah, kemudian transisi dari X1-nya hot ke X2-nya cold diberikan sama yang ini ya. Nah, sama juga untuk bawahnya ya.
X0-nya hot, X1-nya cold. Hot ke cold, ya X0-nya hot, X1-nya cold, berarti yang ini ya. Kemudian dari cold ke cold, ya. Ini hot, ini cold tadi, cold ke cold ya, yang ini berarti. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kayak perkalian matriks ya. Nih. Ya, atau dengan kata lain, ya, kalau kita mau ngitung, nah, ini kan tadi spesifik ya, hot, 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 hot gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau hitung bentuk generalnya, ya sebenarnya kita bisa lakukan perkalian matriks berulang sebanyak n ya, ya untuk mengetahui peluang probabilitasnya. Contoh, bentar. Yang saya hapus tadi. Ya ini ya, bentar. Nah, ini ya, kalau dalam kasus ini, ya kita bisa lakukan perkalian matriks berulang ya. Sebanyak n ya, sebanyak time step yang kita butuhkan. Kalau kita mau prediksi 2 hari ke depan, ya berarti sebanyak 2 kali. Kalau kita mau prediksi 3 satuan waktu ke depan, ya berarti kita kalikan 3 kali matriksnya. Nah, contoh yang ini ya. Ya, jadi sebenarnya ya kita bisa buat matriks baru. Ya, dengan perkalian ini ya. Ya, perkaliannya apa? Ya. Ini 0,2 kali 0,2 ditambah 0,8 kali 0,6. Ya, ini ya. Ya, mungkin nolnya saya buang ya biar hemat tempat. Nah, ini ya, 0,2 maksudnya gini ya perkalian matriksnya. Ya, perkalian matriks kan baris kali kolom ya. Ini kali ini tambah ini kali ini. Ya. Sama ya yang sebelahnya 0,2 kali 0,8 tambah 0,8 kali 0,4. Ya, sama juga ya untuk yang bawahnya juga bisa dihitung ya. Berarti kan ini 0,6 kali 0,2 tambah 0,4 kali 0,4. Ya, gini ya. Sama juga ya, ya baris kali kolom lah ya. Perkalian matriks. Ini dapat yang ini. Ya, ini kali ini dapat yang di sini nanti ya. Nah, ya dengan tahu matriks ini, ya kita bisa tahu nilai X0 given X2. Ya, karena ini tadi kalau di breakdown, ini X0 given X1, X1 given X0, sama X2 given X1 kan. Ya. Nangkap ya maksudnya ya. Christian Richard, Halim, nangkep nggak maksudnya? Kok yang Ya. ya aku mau nanya dikit kok. Yang di kanan itu artinya X2-nya ya kan kok? Yang di kanan mana? Di Kanan kanannya ini. itu. Iya. Ini. Iya. Iya. Oh iya. Ya X2-nya kalau kita mau capai dari X0. Ya. Kalau X2-nya mau kita capai dari X1 cukup yang ini aja. Ya. Ya, tapi idenya nangkep ya. Chris ya. Mungkin. Jangan mungkin. Ya, idenya transition Iya. matrix ini bisa kita kalikan berulang-ulang. Ya, aku bingung Ya. sebenarnya kok. Itu kalau misalnya kita udah tahu X1-nya yang kayak gitu, pasti dikali sama yang sama gitu ya. Diulang. Atau enggak? Kalau kita sudah tahu Itu X1 yang 0,2, 0,8. Nah, iya.
di kanannya itu pasti dikali yang sama atau gimana? Oh iya, pasti dikali yang sama. Oh, oke, oke. Ya, jadi si transition matrix ini bisa kita kalikan berulang sebanyak n tadi ya. Ya, untuk memprediksi x ke n plus t. Ya. Ya, kalau kita lihat rumusnya ya, kalau kita balik ke sini tadi, ya ini nih dibilangnya nih, kalau kita mau ngitung state kedua, berdasarkan state ke 0, ya ini nih yang bisa kita lakukan nih. Pangkatin saja nih, si transition matrix kita. Ya, kali matriks sama matriks yang lain. Itu untuk 2. Ya, kalau kita lihat selanjutnya lagi, gimana untuk 3? Nah, yang 3, ya pangkatin saja 3 matriksnya. Kaliin saja matriksnya sebanyak 3 kali. Ya, dapat P3. Ya, sekarang step generalnya. Ya, kalau kita mau lihat T step ke depan, ya pangkatkan saja sebanyak T. Ya. Tapi sebenarnya kuncinya tadi di sini sih. Aduh. Kuncinya tadi tuh di perpindahan antar state-nya itu tadi sebenarnya. Misal ya kalau saya tulis ulang lagi, ya karena yang penting ngerti konsep ini pasti yang lainnya paham sih. Nah, misalkan 0,8, 0,6, 0,4, terus ini 0,2, 0,8. Nah, ini 0,6. Nah, ini kalau kita lihat ini nih, ya kalau saya hapus tadi. Ya, ini kan X0, X1. Sorry. Ya, ini X0, ini X1. Ini X1, ini X2. Ya, kalau kita mau ngitung X0 ke X2, ya misalkan ini matriksnya ya. Nah, X0 ke X2 itu, ini kan nilainya hot ya. Ini hot ke cold. Ini cold ya. Bentar, saya rapiin dikit ya, biar nggak syarat bacanya ya. Nah, ini X0, atasnya X2 kan. Nah, tadi katanya baris dan kolomnya, sorry, ya, ini hot terus cold kan. Nah, ini juga hot terus cold kan. Nah, hot ke hot, ya ini ya, dari X0 hot, X2-nya hot. Kalau kita lihat kenapa dia jadi perkalian matriks. Nah, ini ya. Kita lihat nih, ini kan hot juga nih, ini hot ya. Ya, kemungkinan pertama, hari pertamanya, hari X0-nya hot, X1-nya hot juga. Ya, ingat X1-nya hot juga ya. X1-nya hot juga. Ya, kemudian misalkan yang kita mau cari transisi dari hot X0 ke hot X2. Ya, jadi bisa X0-nya hot, X1-nya hot, X2-nya hot juga kan. Ya. Ya, ini ya, X0-nya hot, X1-nya hot 0,2. Ya, dari X1-nya hot ke X2 hot 0,2. Ya, makanya di sini tadi nilainya 0,2 kali 0,2. Nah, tapi ada kondisi lain. Nah, kondisi lainnya apa? Kondisi lainnya, hari pertamanya hot juga nih. Ya, hari pertamanya hot juga. Tapi hari keduanya, X0-nya hot juga nih. Tapi X1-nya cold. Ya, 0,8 nih. Ya, 0,8 nih. Ya, cuman fokus kita tadi kan hot ke cold. Nah, tapi X2-nya yang mau kita hitung. Ya,
kolom ini, kolom yang di sini, itu bicara soal X2-nya hot. Nah, makanya kalau perkalian matriks kan ini kali ini ya. Ini kemungkinan pertama kita tadi ya, yang ini. Sama kemungkinan kedua kita. Kemungkinan kedua kita, yang ini pertama, sorry. Yang ini keduanya ya. 0,8 ke 0,6. X0-nya benar hot, tapi X1-nya jadi cold. Ya, tapi dari cold jadi hot lagi. Ya. Makanya perkalian matriks itu tadi berlaku. Ya, karena ini bisa dikali 0,6. Ya. Ini itu merepresentasikan dua kemungkinan tadi ya. Ya, untuk transisi dari hot ke hot juga. Ya. Sama juga ya untuk yang lainnya bisa dihitung. Ya, transisinya. Ya, coba kalian sembari mikir, saya izin ke toilet dulu ya, mau kencing ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Nangkep ya konsepnya ya? Nah, kok mau Ya, tanya, mau mastiin, Pat. Ini ya, kan contohnya kalau misalnya ini buat tadi contohnya kan kalau hari ini hujan apa hot atau cold, lusa tuh ya. kita bisa prediksi hot atau cold. Nah, kalau misalnya untuk 3 hari ke depan, saya untuk 3 hari lagi itu bakal hot atau cold, itu berarti kan hasil matriks yang di kanan itu dikaliin sama probabilitasnya lagi nih. Iya, betul. Oh, Ya. Ya, sebenarnya kalau kita iterasiin, kalau kita narasiin, kelihatan semua ya kemungkinannya ya. Ya, karena kan misal kita udah tahu nih, yang ini kan hot 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 cold hot gitu kan. Ya, nanti kita mau tahu probabilitas hari ketiganya. Ya, ini kan udah dua penjumlahan ya, Stanley ya maksudnya. Ya, jadi kalau kita hitung lagi, ya gimana ya maksudnya? Nilai ini nanti jadi dikombinasiin lagi gitu lah. Nah, ya ini kan udah representasi dari dua kondisi nih. Ya, representasi dari dua kondisi ini ya bisa kita kalikan berulang lagi untuk tahu rangkaian kejadian yang seterusnya lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. oke, cool. Thank you. Ya, ya, ya gitu ya kira-kira ya konsepnya Markov chain ya. Ya, sekarang ya itu tadi untuk test step probabilities. Nah, ini untuk 3 step ya pangkatin 3. Kalau untuk test step berarti pangkatkan T saja. Gitu. Matriksnya bisa kita kalikan berulang. Nah, ya atau ya ini notasi lainnya ya. Nah, jadi kalau kita mau tahu probabilitas transisi dari I ke J pada
time step kedua, ya dua time step ke depan, ya kita bisa hitung lewat P2 ya, atau P pangkat 2 ya. P2 itu apa? P1 kali P1. Matriksnya dikalikan 2 kali. Ya, atau dengan kata lain, ya kita bisa hitung matrik probability transisi ke T lewat ini ya. Ini T ya, salah maaf. Ya. PT sama dengan P1 dikali PT min 1. Ya, dan definisinya rekursif kan. Sampai P2 ya P1 kali P1. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ya kita masuk ke contoh. Ya, jadi misalkan nih, industri cola ya, industri cola itu cuma punya dua merek cola ya. Ya, cola 1 dan cola 2. Nah, ya anggaplah cola 1 ini Coca-Cola ya, cola 2-nya Pepsi ya. Ya. Jadi anggap seluruh industri cola itu cuma memproduksi dua macam cola. Nah, kalau seseorang dia terakhir beli cola 1, ada 90% kemungkinan dia bakal beli cola 1 lagi. Nah, terus ya kalau orang itu beli cola 2, ada kemungkinan 80% dia beli cola 2 lagi. Nah, sekarang misalkan kita ya kalau ini soal ini bisa kita pecahin pakai pendekatan Markov chain ya. Nah, jadi sekarang misalkan ya kita buat dulu transition diagramnya ya. Nah, berarti ada dua state ya. State pertama, state kedua. Ya, state pertamanya si cola 1 tadi ya. Ya, state keduanya cola 2. Nah, tadi katanya kalau orang beli cola 1, nanti dia bakal beli cola 1 lagi. Berarti nilai ini 0,9. Nah, kalau orang beli cola 2, dia bakal beli cola 2 lagi 80%. Nah, berarti 0,8 di sini. Nah, sekarang dari cola 1 ke cola 2 nilainya berapa? Dari cola 1 ke cola 2. 0,1. Ya, 0,1 ya. Ya, karena 90% dia beli cola 1. Ya, sisanya ya berarti dia beli cola 2. Ya, sama juga untuk sebaliknya ya. Untuk cola 2 ke cola 1 berarti berapa? Coba siapa nih? 0,2 bukan? Ya, 0,2 ya. Ya. Karena ya cola 2 ke cola 2 0,8. Cola 2 ke cola 1 berarti sisanya ya. Nah, dari sini ya, kita bisa buat transition matrixnya ya. Cola 1, cola 2. Cola 1, cola 2. Nah, tadi ingat baris itu ditulis aja deh biar nih. Ini XT, ini XT plus 1. Nah, kalau cola 1 ke cola 1 nilainya 0,9 ya. Cola 1 ke cola 2 nilainya 0,1. Ya, sama juga di bawahnya ya. Cola 2 ke cola 1 nilainya 0,2 ya. Cola 2 ke cola 2 0,8. Ya, ini ya. Nah, dari sini ya kita bisa jawab ini ya. Kalau kita sudah berhasil buat ini, ini nggak bisa. Waduh.
Nah, ini nggak bisa dipindah ya, ya udahlah. Ya, ini dari sini ya kita bisa lihat ya. Oh, kita mau lihat X1-nya kola 2. Ya, ya, kita bisa ubah T-nya jadi 1 ya. Ya. T ini kita jadi T sama dengan 1. Sorry, T-nya sama dengan 0. Nih, T sama dengan 0. Berarti T plus 1-nya sama dengan 1 ya. Nah, berarti masuk nih nilainya. Ya, berarti kita bisa jawab soal nomor 1. Ya, jawab soal nomor 1. Tadinya beli cola 1. Berapa besar peluang dia beli cola 2? Tadinya beli cola 1, peluang dia beli cola 2 0,1. Kita jawab nih. 0,1 ya. Nah. Nangkep ya? Aman ya? Aman bang. Ya. Nah, sekarang ya ini nih, sekarang kalau seseorang misalkan sekarang beli cola 2, ya dia currently a cola 2 purchasers ya. What is the probability that they will purchase cola 1 cola 1 to purchase from now? Ya, jadi dia beli sekali, terus dia beli sekali lagi. Jadi sekarang dia beli cola nih. Ya, kalau ke depannya bisa langsung dari transition matrixnya. Nah, sekarang 2 purchase from now ya. Nah, kalau kita ya tak sama kayak tadi ya. Ininya bisa kita ulang, matriksnya bisa kita ulang buat tahu ya. Ya kok. Berarti yang nomor 2 itu dia diulangnya 2 kali dong matriksnya. Ya nggak sih? 2 kali maksudnya? Iya, 2 Kan, kali kayak gini kan? Iya. iya, maksud saya Iya, gitu. benar. Iya, benar 2 kali. Oke. Ya. Ini ya, bisa karena 2 purchase from now ya. Kalau 1 purchase aja cukup 1 matriks. Kalau 2 purchase berarti ya 2 matriks ya. Nah, sama sebenarnya ya kalau kalian anaknya malas ya, nggak usah dihitung full ya. Ya, hitung aja bagiannya nih. Ya saat ini dia beli cola 2. Nanti kemungkinan dia beli cola 1. Yang ini berarti ya. Ya berarti 0,2 kali 0,9 berapa tuh? 1,8. Ya 0,18 ya. Ditambah 0,2 tambah kali 0,8 kali 0,2. 0,16 ya. Berapa tuh? 0 berarti nilainya 0,34. Ya nggak? ya 0,34. Ya. Oke. Gitu ya. Nah, kalau disuruh tree purchase baru ya agak pening ya. Baru ini harus hitung matriksnya secara utuh ya. Ya, untungnya sudah ada jawabannya di slide. Nah, ini transition matriksnya, ini transition diagramnya. Ya, ini kira-kira hasil P2-nya ya. Hasil P2-nya bukan ini doang ya, yang ini semua ya. Ya. P21 dari tadinya beli cola 2 sekarang mau ganti beli cola 1, 2 purchase berikutnya itu 0,34. Ya, kalau mau ngitung yang ini kalau mau ngitung yang P3, 3 purchase from now, ya tinggal dikali lagi ya. Ya. Nah, sama ini yang menarik. Menurut kalian ya ini kan kalau T-nya makin besar, ya T itu maksudnya ini ya. Kalau yang kita prediksi itu makin jauh, ya ini kan prediksi yang kedua, ini yang ketiga. Kalau yang diprediksi makin jauh, kira-kira nilai matriksnya bakal tambah besar atau tambah kecil? Tambah kecil harusnya. Tambah kecil. Ada yang lain? Carlos tadi, sorry maaf.
Sama kok, tambah kecil juga seharusnya. Oke. Makin banyak itu kondisinya harus dipenuhi. Ada yang anti mainstream? Ada yang bilang tambah besar? Atau mungkin jawaban yang lain? Menurut aku tambah itu kok, tambah apa? Tambah seimbang. Ya, Iya, satunya naik, satunya turun. iya benar ya. Sebenarnya harusnya tambah seimbang ya. Kenapa? Kenapa bisa tambah seimbang? Kalau dari yang kita pelajari tadi, ada alasannya nggak kenapa dia bisa tambah seimbang? Ayo, Oh, ini karena pusing. apa? Oh, Pilihan makanannya satu kok jumlahnya. iya benar ya Carlos ya. Ya karena tadi syaratnya ini satu kan. Kalau dia nggak satu, ya berarti dia nggak memenuhi propertinya kan. Berarti si Markov definisi Markovnya nggak terpenuhi ya. Ya gagal nih sebagai alat hitung, dia ada cacatnya gitu ibaratnya ya. Kalau tidak terpenuhi, tapi ternyata terpenuhi kan. Ya, sama ini juga sebenarnya ini ya. Ya itu juga yang buat Markov chain itu jadi bagus ya sebenarnya ya. Ada nilai filosofinya yang bisa diambil ya. Ya, kalau jadi manusia jangan mikir terlalu panjang. Ya karena semakin panjang kita mikir, sebenarnya kalau kita iterasikan terus, nanti nilainya bakal jadi 0,5-an. Sejajar semua nih harus. Ya kenapa kayak gini? Ya kenapa nilainya konvergen ke tengah ya jadi seimbang. Kenapa kayak gini? Ya karena kalau kita mikir jauh banget, ya semakin jauh itu semakin nggak pasti. Ya ini kan nggak pasti kan, 0,5, 0,5. Ya menuju ketidakpastian ya. Ya itu definisi dari si Markov chain-nya ya. Tapi kita bisa belajar dari sana ya. Kalau hidup jangan mikir jauh-jauh. Ya, karena kalau mikirnya jauh, ya udah kita bakal dealing sama ketidakpastian ya. Ya, ketidakpastian itu menyeramkan ya. Jadi lebih baik nggak usah mikir jauh-jauh, mikir buat besok aja. Gitu. Harusnya lebih lebih happy. Ya, tapi kira-kira kayak gitu ya. Ya. Tapi itu benar loh, itu ada risetnya. Ya, kalau orang yang mikir terlalu jauh, biasanya orang pintar itu cenderung mikir terlalu jauh. Biasanya hidupnya nggak bahagia. Ya. Atau kalau paling gampang lihat SpongeBob, kalau nonton SpongeBob lihat Patrick ya. Ya, tapi hidupnya bahagia kan, karena dia nggak mikir jauh. Kalau yang mikir jauh kayak Squidward kan, ya Squidward tuh wah mau jadi artisan lah, mau jadi ini, mau jadi itu, benci sama pekerjaan sendiri. Ya akhirnya nggak bahagia. Ya, itu moral of the story ya. Jadi bego, jangan jadi pintar. Ya, kira-kira begitu. Itu dibuktikan oleh Markov chain ya. Dibuktikan oleh properti Markov chain. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal kutu tadi ya. Soal kutu tadi. Sekarang kita mau jawab soal kutu ya. Nah, tadi kan kalau masih ingat ya ini. Oh ya, kalau ada yang punya Ayan kasih tahu ya. Kadang kan saya gini slide cepet-cepet. Ya enggak, takutnya ada yang nggak bisa ya. Takutnya ada kejang gitu. Ya. Nah, sekarang ini mana ya kutu tadi ya? Oh ini nih kutu nih. Nah, kutu ini sekarang loncat-loncat nih. Nah, sekarang kita mau hitung ini ya. Dimulai dari state 1, berapa peluang untuk mencapai state 7? Ya, kalau ini berarti kita nggak cuma ngitung satu peluang dari satu kejadian ke kejadian yang lain ya. Berdasarkan waktu T gitu. Berdasarkan selang waktu T. Tapi yang kita hitung tuh rangkaian. Nah, kalau mau ngitung rangkaian caranya gimana? Nah, sorry. Nah, ini ya. Ini kan mirip soal kutu tadi ya. Sekarang kita mau ngitung rangkaian. Nah, jadi misalkan nih, X0-nya ini nih. Ini peluang mula-mula nih. Ya. Jadi anggap kalian main game ya. Main game tuh ada spawn point kan. Ya, spawn point-nya tuh 3/4 di state 1. 1/4 di state 3. Nah, sekarang kita misalkan disuruh nyari lintasan ya.
Ya, what is the probability of trajectory 1, 2, 3, 2, 3, 4. Jadi seberapa besar peluang dari 1 ke 2, ya anggap tadi kita yang observasi ya. Jadi kutu tadi kan ya kutunya main game ya. Kutunya ada peluang 3/4 di 1, ada 1/4 di 3. Ya, seberapa besar peluang 1 ke 2, 2 ke 3, terus balik ke 2 lagi, balik ke 2 lagi, balik ke 3 lagi, balik ke sorry. Oh, banyak banget ya bolak-baliknya. Ya. 1, 2, balik ke 2, balik ke 3 lagi, terus pergi ke 4. Nah, seberapa besar peluang ini? Nah, cara cari peluangnya gimana? Nah, ya, jadi sebenarnya Markov chain sama naive Bayes itu terkait ya. Ya. Maksudnya terkait apa? Ya berarti kita hitung peluang X0-nya 1 dikali peluang X1-nya 2 kalau diketahui X0-nya 1 dikali peluang ya, dan ini tadi bisa saya tulis ya, kalau yang ini ya peluang X01 nggak bisa ditulis ulang ya. Kalau ini kan saya bisa tulis peluang dari 1 ke 2. Berikutnya peluang dari 2 ke 3. Kemudian peluang dari 3 ke 2 lagi. Dikali peluang dari 2 ke 3 lagi. Dikali peluang 3 ke 4. Nah, ini bisa kita hitung nih sekarang nih. Jadi berapa besar peluangnya nih? Kutu ini melewati lintasan ini. Dari semua lintasan yang bisa dia lalui, kemungkinan peluang ini berapa besar? Nah, ini bisa kita hitung ya. Misal, tadi 3/4 dikali 1 ke 2, peluangnya 3/5. Dikali 2/3, nilainya 1. Dikali 3/2, 2/3. Dikali 2 ke 3 lagi, pasti 1. Dikali 3 ke 4, 1/3. Nah, dari sini, ya tinggal dihitung ya. Ini 1 nggak usah dipedulikan, yang 1 juga nggak usah dipedulikan. Ini 3-nya habis sama 3 yang ini ya. Ini 3-nya habis sama 3 yang ini. Ya, atau 4, berapa nih? Oh enggak, salah saya. Aduh, udah sembarangan lah, aku salah lagi. Ya, tapi intinya kayak gitu ya. Jadi bisa dihitung. Ya, ini saya ulang deh. Tapi saya nggak tulis ulang persamaannya ya. Ya, jadi 3/4 dikali 1 ke 2, 1 ke 2, 3/5. 2 ke 3, 1. 2 ke 3, 3 ke 2, 2/3. 2 ke 3 lagi, 1. Dikali 3 ke 4, 1/3 ya. Ini saya tahu 1/3, 2/3 ini bukan kedukun ya, ada di sini ya. Ya, transisi antar state-nya kan. Nah, ini bisa dihitung nih nilainya. Ya, ini 3 sama 3 ini dicoret kan. Oh, ini bagi 4 ya. Ini juga 3 jadi 1. Ini 1/4 ya. 3 yang ini hilang. Berapa nih jadi? 1-nya hilang. Ini 2, 1/10 ya peluangnya. 1/10. Nah, jadi peluang lintasan ini dilewati itu 1/10. Nah, kalau untuk si kutu tadi ya. Nah, kemudian ya kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, ini contohnya. Ya, dimulai dari state 1. Berapa peluang mencapai state 7? Misalkan kita tahu nih, sekarang kutunya nih 1 nih. Kutunya berada di 1. Seberapa besar peluang dia bisa mencapai state 7? Ya tinggal lihat lintasannya ya. 1 bisa ke 5, ke 6, ke 7. Ya, berarti peluangnya tinggal dikali ya. Per 1/5 dikali
1 dikali 1 ya. 1/5 peluangnya. Nah, inilah konsekuensi dari simplifikasi Markov chain tadi ya. Ternyata kalau dalam beberapa kasus dia berlaku. Padahal kita cuma lihat satu state ke belakang kan. Ya, pas di state 6 ya udah langsung aja lihat peluang dari state 6 ke state 7. Nggak usah ngitung sebelumnya peluangnya berapa kan. Ya soal nomor 1 terjawab ya. Nah, kemudian soal nomor 2 sekarang. Dimulai dari state 2, berapa waktu yang ini bukan peluang ya, berapa waktu yang diharapkan untuk mencapai state 4. Dimulai dari state 2. State 2 pasti 1. 3 ke 4 ya. Ini 1 2 ya. 2 ya. Terbaiknya 2 ya. Ya kalau terburuknya nggak sampai ya. Kenapa nggak sampai? Bolak-balik dia ini. Ya, atau dari 3 kali ya, ini kan sepertiga ya. Dari 3 kali jalan ya akan ada 2 step yang 2. Ya. Kemudian ya sama ya, bisa jawab soal lain juga. Dimulai dari step 2. Berapa proporsi jangka waktu yang dihabiskan di step 3? Wah, ini bisa tak terhingga banyaknya ya. Ya karena bisa sekali, ya bisa muter-muter lagi ya. Ya. Kemudian dari step 1, berapa peluang berada di step 2 pada saat T? Ya ini tinggal lihat ya. 3/5 di sini. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab ya. Nah, ini ya kalau di contoh kasusnya kan contoh kasusnya nggak ada yang serius ya. Maksudnya nggak ada yang serius itu ya kutu loncat tadi kan cola industri gitu ya. Tapi sebenarnya ini bisa kita pakai buat modelin sesuatu yang lebih serius lagi. Misalkan kalau kemarin Pak Wisnu bilang ini bisa merepresentasikan model kebakaran hutan gitu. Jadi kalau kita sebar sensor di beberapa hutan, ya kita bisa lacak pergerakan api tadi tuh. Ya misalkan ini ada beberapa sensor. Oh, kalau hutan A kebakar, ada berapa persen peluang? Ya, jadi kita kumpulin data observasi dulu ya. Ya, kalau hutan A terbakar, berapa persen peluang hutan B ikut terbakar juga? Misalkan, oh 3/5. Atau berapa gitu ya. Jadi kalau kita bisa modelkan, ya, jadi sebenarnya ya pemodelannya sederhana. Tapi masalah yang bisa diselesaikan sama pemodelan sederhana tadi, itu bisa jadi masalah yang kompleks. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau yang buat hutan itu kita harus bakar hutan berapa kali kok biar bisa ada data ya? Ya itu ya banyak sih sebenarnya kalau ya itu ya for science ya. Jadi kalau untuk science ya kita harus rela mengorbankan hutan ya. Kalau semata-mata science ya. Tapi ya kalau untuk kepentingan bumi ya jangan dibakar hutannya ya. Ya, jadi ditaruh sensor aja karena hutan itu nggak usah dibakar nanti juga terbakar sendiri gitu. Karena banyak juragan sawit kan yang mau eksploitasi tanah. Jadi, tunggu aja dia akan terbakar sendiri tanpa perlu kita bakar. Ya. Tapi itu ya kadang itu menarik juga. Hidup tuh kayak gitu kadang. Ya kalau kita Pak, ya gimana? tadi yang soal 1 tuh kita tinggal kali aja 1/5 kali 1 ke 1. Iya. 1/5 kali 1 kali 1. Terus yang soal nomor 3 itu masih nggak connect, Pak. Itu maksudnya apa, Pak? Dimulai dari step 2, berapa proporsi jangka panjang? Proporsi jangka panjang itu maksudnya waktu paling panjang yang dibutuhkan dari step 2 ke step 3 itu berapa? Kalau waktu paling pendeknya kan 1 ya, dari 2 ke 3 kan langsung sampai 1. Kalau waktu paling panjangnya ya tak berhingga kan. Karena dari 3 bisa balik lagi ke 2 dulu, baru ke 3 lagi, baru ke 2 dulu, ke 3 lagi.
Ya, jadi untuk sampai di state 3 nih, benar-benar diam di state 3, ya kalau kita observasi berapa banyak, waktu paling panjangnya butuh berapa? Ya tak hingga banyaknya kan, karena dia bisa bolak-balik nih. Gitu deh. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ya Kita lanjut ke latihan ya. Latihan ini ya, latihannya ada 2 soal ya. Ya, sekarang kita coba bahas satu dulu. Mungkin yang keduanya dijadiin PR aja ya. Oh ya, ngomong-ngomong materi minggu ini nggak bakal masuk ke UAS ya. Jadi nggak bakal masuk ke UAS, nggak bakal masuk ke UTS ya. Jadi tapi tetap dipelajari aja gitu. Nah, karena menarik sih, Markov chain ini lumayan menarik. Nah, sekarang misalkan kita punya kita punya Markov chain dengan 3 possible state. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terus ini transition probabilities-nya. Nah, sekarang kita disuruh buat transition diagramnya. Ya, gampang ya kalau transition diagram ya. Kalau menggambar, enak lah. Nah, ini 3. Ya, 1 ke 1. 1 ke 1, 1/4. 1 ke 2. 1 ke 2. Oh iya, ini saya lupa kasih nampak ya. 1, 2, 3. 1 ke 2, 1/2 ya. 1 ke 3, 1/4. Ya. Terus 2 ke 1, 2 ke 1. 1/3. 2 ke 2, 0. Berarti nggak usah digambar ya. 2 ke 3, itu 2/3. 3 ke 1, ya setengah ya. 1/2. Ya, 3 ke 2, 0. 3 ke 0 3, setengah. ya setengah. Nah, ini kalau disuruh gambar transition diagramnya ya. Hapus langsung. Ya, bisa lah ya digambar ya kalau diminta. Nah, sekarang, kalau kita diminta probabilitas X4-nya sama dengan 3, jika diketahui X3-nya sama dengan 2. Ya, nilainya berapa? Ini saya tulis ulang soalnya. P X3 X4-nya sama dengan 3, given X3-nya sama dengan 2 ya. Ini soalnya ya kalau nggak salah ya. Nah, ini. Nilainya berapa nih? 0 bukan? Kenapa 0, Akmal? Enggak, tadi saya mikirnya karena X3 apa X3-nya X32-nya itu 0. Jadi saya mikirnya 0. Oh, enggak. Salah. Yang lain? 2/3 kok. Ya, 2/3 ya. Ya, kenapa 2? Ya. Ya, ingat ya, yang ingat tadi, kalau di Markov chain, dia nggak peduli ini ya. Dia nggak peduli ini observasi urutan keberapa. Tapi yang dia pedulikan itu cuma interval waktunya kan. Ya, jadi kalau untuk mengukur kejadian keempat, kita butuh lihat yang 3 saja. Nggak usah lihat yang 2, 1. Ya, jadi bisa langsung lihat di sininya. Nah, tapi kalau yang diketahui X3-nya 2, ini yang dihitung misalkan X10. Berarti ada interval 7 kan. Baru kita kalikan berulang sebanyak 7. Nah, jadi observasi keberapanya itu nggak dipedulikan di Markov chain-nya ya. Tapi times intervalnya yang dipedulikan. Ya, benar ya si Stanley ya jawabannya. Nah, sekarang
Ya kalau udah tahu triknya, udah tahu juga ya. Nomor 2 jawabannya berarti ya tinggal lihat aja ya 1 ke 1 ya. Ini kan time intervalnya juga masih 1 kan. Berarti jawabannya ya 1/4 ya. Ya dari X2-nya 1 ke X3-nya 1 juga. Ya 1/4. Nah, kalau ini, ya kalau yang ini yang dicari trajektori ya. Maksudnya yang dicari trajektori apa? Ya, tentukan peluang X1 dan X2. Nah, berarti peluang X1 dan X2 itu peluang X1-nya dikali peluang X2-nya sama dengan 2 given X0-nya sama dengan 1. Nah, ini ya. Nah, berarti 1/3 dikali sama, oh ya, ini tadi kalau kita tuliskan pakai notasi Markov-nya, ini bisa jadi 1/2 ya. Oke, 1/2. Nah, kita bisa lihat ke belakang. P12-nya 1/2 setengah ya. Berarti ini setengah ya. Tadi 1/3. Enggak usah. Atau 1/15 ya. Pak itu 1/5 kok bukan 1/2? Yang mana? Oh, ini 1/2 Itu ya? kan tadi Oh iya, setengah. iya, iya. Iya. Setengah ya, ya. 1/6 ya berarti. Ini ya? Iya, kalau 1/6. Oke. Heeh. Nah, sekarang kalau mau ditambah satu lagi, ya makasih ya, Akmal ya. Nah, sekarang Ya, kalau mau sama. ditambah satu lagi, ya tadi kan baru sampai X1-nya 2. Sekarang mau ditambah X2-nya 3. Tapi ini sharing ya, nomor 3 sama 4. Ya berarti tinggal dikali lagi. Dikali dari 2 ke 3 kan. Nilainya berapa? Nah, dari 2 ke 3 nilainya 2/3 bukan? ya. 2/3 Iya ya? benar Benar. kok. Ya. Jadi ini 2/3. Ya, atau nilainya 1/9 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk praktis satunya. Nah, ini ada praktis 2 ya. Praktis 2-nya ya, praktis 2-nya kita kerjain nanti deh. Saya bagiin kisi-kisi dulu ya. Nah, untuk ujiannya, ya, ujiannya udah tahu hari apa? Ya, buat yang belum tahu Hari ujiannya Senin, hari, Pak, nggak salah. ya ujiannya hari Senin Senin, ya. kalau nggak salah. Ya, ujiannya hari Senin tanggal 4 ya. Jadi jangan lupa hadir. Kemudian juga soalnya onsite ya. Waktunya, bentar, coba lihat dulu. Nah, ini ya. Nah, ini ujiannya tanggal 4 ya. Mulainya jam 9, selesai jam 11. Tapi setahu saya kan masih ini ya. Oh, ini available-nya 2 jam sebelum. 2 jam atau 1 jam ya? Saya lupa deh. 2 jam. Nanti, 2 jam 2 sebelum jam ya. buka. 2 jam sebelumnya. Ya, jadi waktunya banyak. Ini ujiannya. Nah, ini soalnya. Oh ya, Jangan UTS bohong sebelumnya ya. tuh ada kayak hitung-hitungan nggak? Iya, kenapa? UTS sebelumnya ada kayak hitung-hitungan nggak? Ada banyak harusnya. UTS yang sekarang juga ada. Banyak Juga ada harusnya. nanti. Ada. Jangan bukan nggak ada. Juga ada kan? Ya, juga ada, betul. Ya, juga ada, Richard. Ya. Ye, gak ada. Jangan gitulah, Bang. Baku tikam kita nanti. Enggak bercanda. Ya ini ya, untuk kisi-kisinya soalnya ada ya. Soalnya ada 5.
Ya, jadi sebenarnya waktunya tuh nggak akan kurang sebenarnya. Nah, soalnya ada 5. Ya. Kisi-kisi pertamanya ya coba pelajari soal minggu pertama kan kita belajar soal PIS deskriptor ya. Ya, jadi kalau mau buat agent AI, katanya cari tahu dulu performance measure-nya apa. Terus dia akan ditempatkan di environment seperti apa, gitu kan. Terus aktuatornya apa saja, sensornya apa saja. Ya, ya nanti kira-kira ya ada soal yang terkait sama PIS deskriptor itu. Kemudian ya kisi-kisi keduanya ya di minggu ketiga kan kita belajar soal logika proposisi ya. Nah, di logika proposisi intinya dari fakta ya dari logika proposisi yang diberikan ke sebuah agent. Ya, kan kalau kita punya agent terus kita kasih statement proposisi, semua statement proposisi yang dipunyai agent tadi atau knowledge base-nya itu kan dianggap benar nilainya. Nah, kemudian banyak aturan tuh yang bisa kita pakai. Oh, dari statement-statement proposisi ini, proposisi-proposisi apa lagi yang bisa kita tarik atau kita simpulkan? Ya, macam-macam ya mekanismenya ya. Ada yang ya kayak misalkan ada kontraposisi, terus juga ada De Morgan rules, ya kan. Terus ada B implication elimination, ada N elimination. Kan banyak tuh mekanismenya yang bisa kita pakai ya untuk modif knowledge base untuk simpulkan fakta lain atau proposisi lain. Nanti akan ada soal terkait sama manipulasi logika proposisi. Nanti bisa dipelajari. Terus ya ada juga dari kalimat dari kumpulan kalimat dalam bahasa natural, kalian disuruh ubah bentuk first order logiknya kira-kira seperti apa. Ya. Terus ada juga kan pas kita belajar first order logic, kita juga belajar soal teknik inferensi ya. Ada yang berangkat dari fakta kan, sama ada yang berangkat dari query. Gitu. Dari query, buktikan query itu komputasinya akan berhasil. Atau dari fakta yang ada, kumpulkan fakta lainnya, sehingga fakta yang kita tanyakan tercover di dalam sana. Ya, ada teknik inferensi backward chaining, ada forward chaining. Kan. Ya, nanti coba dipelajari teknik inferensinya. Nanti kalian disuruh simulasikan proses pencarian backward chaining sama forward chaining kira-kira. Terus yang terakhir itu terkait sama Bayesian network ya. Jadi disuruh ya Bayesian network kan komponennya ada directed acyclic graph ya. Nah, jadi disuruh buat diagramnya, terus kemudian tentukan CPT tables-nya dari diagram tadi. Terus nanti disuruh hitung peluang dari satu kejadian kalau diketahui beberapa evidence yang lain. Kira-kira soalnya seperti itu. Oh ya, untuk yang materi minggu ini, itu nggak masuk ya. Karena materi minggu ini masih berlanjut ke UAS. Masih berlanjut ke setelah UTS. Jadi akan dijadikan materi UAS. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya, kalau ada ya materi gimana? sebelumnya bakal keluar juga kan yang UTS. Ya, Peluang gitunya. benar, keluar ya. Keluar secara nggak langsung, Richard ya. Pas Bayesian network kan secara nggak langsung kita hitung. Ya, gitu Richard. Prof, mau nanya. Ya, Kan itu hitungan wajib di Word apa boleh di kertas terus di foto ngerjainnya? Oh, boleh di kertas terus di foto kok. Cuman yang penting jelas aja, Fajri ya. Boleh di badan juga foto selfie nanti. Kalau kehabisan kertas. Kalau pakai Excel boleh? Pakai Excel boleh pakai Excel boleh juga. Yang mana yang memudahkan kalian saja. Tapi kalau pakai Excel rumusnya ditulis ya Carlos ya. Jangan langsung tiba-tiba ini kok dapat rumusnya. Kan saya nggak bisa lihat equation-nya kan. Ya. Oke kok. Ya, gitu kira-kira. Ada lagi yang mau tanya terkait UTS? UTS-nya kalau feeling saya sih gampang sih harusnya buat kalian ya.
Ya, karena ini ya, karena waktunya kan banyak banget sebenarnya kan, 2 jam sebelum sama kan ada spare waktu 1 jam setelah kan. Ya, ya itu bisa ya, apa bisa bukan bisa tukar jawaban lagi itu ya. Bro, jawaban lu gitu kan. Udah dapat jawabannya, kirim dulu ke profesor di Stanford gitu kan. Pak Prof, ini benar nggak? Ya, bisa konfirmasi dulu baru dikumpulkan gitu kan. Ya, waktunya kan panjang banget kan sebenarnya kan. Ya, cuman kalau ya itu ya. Kalau saran saya kalau kalau nyontek jangan terlalu ini ya, jangan terlalu apa? Jangan terlalu obvious ya. Ya, karena syukur-syukur yang kalian contekin benar ya. Karena sering banget tuh saya lihat beberapa orang ya, dia nyontek berkelompok, berjamaah ya, nyontek berjamaah salah lagi. Jadi semua salah dan terus, tahu nggak sih kayak dia kan jawab di kertas gitu kan, kayak yakin gitu di garis bawahin 2 pakai pena merah gitu, gitu kan, weh, kayak ini pasti bener nih. Semuanya kayak gitu lagi. Jadi bayangin ada 7 orang waktu itu nyontek kayak gitu, gitu. Terus akhirnya saya kasih nggak saya kalau saya sih nggak saya bagi rata ya. Kadang kalau ada dosen lain yang kalau nyontek nilainya dibagi rata kan. Kayak misalkan kalau nyonteknya ber-7 dibagi 7 gitu kan. Ya saya gila dari gayanya aja udah kayak, ini ketahuan banget si Bolot kerja sama gitu kan. Kan kalau saya sih nggak saya bagi 7 biasanya, tapi saya bagi 14. Enggak. Biasanya kalau saya iniin ya. Alamak. Apa? Gimana Kenapa? kok? Enggak. Wah, Gimana tadi dia bagi huruf? Enggak. Kalau saya biasanya ini sih, kalau nyontek kayak gitu, dipukul kok. oh enggak saya pukul. Ya enggak lah, buset sekali. Tahu. Saya cuman ketawain Enggak dalam gitu. hati aja sih kalau saya sih, oh ini bodoh nih anaknya. Kalau ada project jangan kasih ke dia nih. Paling saya gitu doang. Enggak lah. Sama nilainya saya pentokin biasanya. Ya, jadi nah ini juga yang penting ya. Kalau saya, kan saya nggak bagi tuh. Sempat tuh beberapa kali ada anak yang protes. Dia nyontek kan, ya, ketahuan gitu. Terus saya kasih nilainya, kalau nggak salah 55 ya. Jadi saya lulusin tapi batas paling bawah gitu. Ya bukan karena saya baik ya sebenarnya. Karena saya malas ribut sama orang tua murid doang. Ya, kan biasanya kan emaknya lebih galak daripada anaknya kan. Ya, jadi saya Iya, biasa biasa gitu kok. saya pentokin ke nilai paling bawah. Ada yang komplain ya. Jadi ya saya pentokin ke bawah kan. Anaknya marah kayak, saya yakin bisa gitu. Saya yakin nilainya lebih besar gitu kan. Ya terus kalau saya sih saya bilangin, ya kamu nyontek, terus nyonteknya tolol gitu kan. Jadi ketahuan gitu. Jadi nilainya jelek. Ya, terus anaknya kaget. Anaknya bilang, "Lah, kalau saya nyontek kenapa saya nggak dinulin, Mbak?" Ya, itu juga ya. Kadang itu juga maksud saya gini, kalau misalkan nih ternyata kalian ngerjain sendiri gitu. Tapi ya kadang kan dunia ini kan aneh kan. Ya, entah kenapa jawaban kalian bisa sangat mirip sama teman kalian gitu. Tapi padahal kalian kerjain sendiri gitu. Kalau kalian beneran yakin kalian kerjain sendiri, ya kasih tahu aja ke saya. Ya. Oh, Pak, saya nggak nyontek sebenarnya. Ya, jadi nanti ya kalau mau protes nilai, ya maksud saya komunikatif aja gitu ya. Saya sih biasa nggak pelit kasih nilai. Menurut saya nggak pelit. Menurut orang lain mungkin pelit banget kali ya. Ya kira-kira begitulah. Ya tadi kisi-kisinya ini masuk semua nggak kelasnya? Kalau ada temannya yang nggak masuk, mungkin boleh dikasih tahu ya kisi-kisinya ya. Oke. Ada yang mau? Masuk sih kok. Ya coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Masuk semua nggak nih? Ya. Waduh, My UMN-nya nggak bisa dibuka. Sabar ya. Markov chain.
Oke. Oh, enggak, ada yang nggak masuk harusnya. Ada 2 orang yang nggak masuk. Ya ada 2 orang harusnya yang masuk ya. Masuk semua deh. Mungkin keluar di tengah-tengah kali ya. Ini saya absen dulu ya. Nanti tenang, sampai jam 3 nanti kita balik lagi bahas soal yang tadi ya. Soal praktis 2-nya. Nah, saya absen. Oke, ini udah saya absen semua ya. Nih. Nah, ini ya, udah saya absen semua. Terkait UTS ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ya kita bahas kita bahas praktis 2-nya ya. Nah, jadi ini soalnya ya. Jadi kita disuruh jadi di Land of Oz ya. Katanya ya Land of Oz ini diberkati oleh banyak hal, tapi tidak dengan cuaca baik. Gitu. Katanya di Land of Oz ini nggak pernah ada 2 nice day in a row. Nah, jadi nggak pernah ada transisi dari nice day ke nice day lagi. Nah, kalau mereka punya nice day, ya besoknya bisa jadi mereka kena hujan atau kena salju ya. Ya dan likely ya. Kemungkinannya just as likely to have. Ya, jadi kemungkinannya rata ya. Nah, jadi kita bisa buat ini ya pertama ya. Nah, ini nice weather, snow, sama rain ya. Ini juga sama. Nice weather, snow, sama rain. Ya, nice ke nice katanya itu nggak ada peluangnya. Tapi nice ke snow sama nice ke rain itu peluangnya sama. Berarti sisanya kan ya setengah-setengah. Nah, kalau mereka punya snow or rain, mereka punya peluang yang sama untuk snow atau rain lagi. Ya, jadi kalau peluang hari ini, misalkan tadinya nice day, terus sekarang snow. Ya snow-nya setengah peluangnya kan. Ya, peluangnya sama katanya untuk ke depannya. Ya berarti kalau snow ke snow lagi, nilainya setengah. Nah, kalau rain ke rain lagi, nilainya setengah. Karena katanya sama peluangnya. Nah, terus ya, kalau ada perubahan dari snow atau rain, hanya setengah waktu itu bakal berganti ke nice day. Maksudnya setengah dari yang tersisa ya. Ya, jadi sudah setengahnya lagi pindah ke nice day. Ya, berarti setengah dari setengah kan seperempat ya. Nah, berarti seperempat. Nah, sisanya ini, ya berarti rain ke snow, ya sisanya ya seperempat. Snow ke rain, ya sisanya seperempat juga. Nah, ini transition. Oh ya, saya salah besar lagi. Ini nggak bisa dipindah. Oh bisa. Nah, tinggalan. Nah ini, aduh. Oh ini bisa ya, ini bisa dipindah nih. Nah, ini transition matrixnya. Nah sekarang gambarin diagramnya. Ya diagramnya sama kayak tadi ya, kalau diagram ya. Berarti ada nice, ada 3 buletan ya. Ada snow, sama ada rain. Ya, nice ke nice gak ada. Nice ke snow ada, nice ke rain ada. Masing-masing setengah. Nah, terus snow ke nice seperempat.
Rain ke nice juga seperempat ya. Nah, snow ke rain ke snow sama-sama seperempat ya. Nah, ini kira-kira diagramnya ya. Nah, ini saya hapus ya, biar nggak menuin tempat nih, bagian jelek banget juga. Tapi nangkep idenya ya, tinggal dari, ya jadi kalau kita punya transition matrix, kita bisa balikin dari transition diagramnya. Ya, kalau kita punya transition diagram, bisa juga kita buat transition matrixnya. Nah, sekarang katanya, kalau hari ini hujan, seberapa besar probabilitas bahwa tomorrow will be snowing? Ya, kalau besok itu akan snowing. Ya, kalau cuma satu time step ke depan, itu enak ya. Kalau cuma satu time step ke depan, tinggal lihat. Raining, snowing, seperempat ya. Nah, berarti peluangnya tinggal tulis seperempat. Nah, sekarang kalau ini yang agak wadidaw ya. Apalagi kalau diminta diagramnya. Nah, kalau hari ini snowing, seberapa besar peluang bahwa 2 hari berikutnya akan nice weather. Nah, ini ya, tapi sama kayak tadi yang saya bilang ya. Kalau cuma disuruh ngitung sebagian, itu sebenarnya kalian bisa baris kali kolom kan. Nah, kalau sudah diketahui ya, kalau dimintanya bukan probability P2-nya. Kalau nggak diminta full transition-nya. Jadi seperempat kali setengah. Tambah seperempat kali setengah. Terus setengah kali setengah. Ya. Tambah seperempat kali seperempat. Ya, maksudnya ini ya, 1/4. Nah, ini kali ini kan. Ini kali ini sendiri. Ini kali bawahnya. Nah, dapat ini ya. Nah, kenapa Stanley? Nah, aku mau tanya itu pengalian kolomnya itu salah atau enggak sih? Kan ditanyain 2 hari lagi itu nice weather kan? Oh iya, sorry, salah ya. Oh iya. Iya ini snow. Oh iya ini nice ya, bukan snow lagi ya. Jadi yang ini ya. Oh iya, thank you Stanley. Ya, untung belum saya hitung ya. Seperempat ya, makasih ya Stanley. Setengah kali 0 tambah setengah kali seperempat tambah seperempat kali seperempat. Atau hasilnya sama dengan ini 0, saya buang gitu ya. Ini 1/8 sama 1/16. 1/8 tambah 1/16. Atau 3/16 ya. Nah, jadi peluang bahwa 2 hari lagi cuacanya akan cerah 3/16 ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu untuk praktis 2. Habis deh materi kita. Ya, tinggal UTS doang ya. UTS tanggal 4, jangan lupa ya. Minggu pertama, hari pertama ya UTS AI-nya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi hari ini atau ini atau UTS? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, ya good luck ya buat UTS-nya. Ya, semoga bisa lulus ya. Ya, dari saya sih udah sih itu aja. Oke. Ya. Ya udah. Kalau nggak ada yang mau ditanya, saya end meeting ya. Terima kasih ya semuanya ya. Mari. Kalau begitu. Thank you, Ko. Arigato. Thank you, Pak. Thank you, Ko. Thank you, Ko.